Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Putri. Masih semangat kan belajarnya? Ya, kali ini kita akan belajar tentang pengukuran volume benda tak beraturan. Yuk, yang semangat! Salah satu contoh benda yang bentuknya tidak beraturan itu adalah batu. Bagaimana cara mengukur volume batu? Tak perlu khawatir, karena ada dua cara mengukur volume suatu benda yang bentuknya tak beraturan. Contohnya tadi batu, ya. Oke, dua cara tersebut, ya. Pertama, kita menggunakan satu gelas ukur. Cara yang kedua adalah kita menggunakan satu gelas ukur dan satu gelas berpancuran. Bagaimana langkah-langkah pengukurannya? Yuk simak video berikut ini. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan cara mengukur volume benda tak beraturan menggunakan satu gelas ukur. Pertama, yang kita perlu sediakan adalah satu gelas ukur, kemudian benda yang mau kita ukur volumenya. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita mengisi gelas ukurnya dengan air hingga mencapai kurang lebih separuh dari ukuran gelas ukurnya, ya. Sebenarnya terserah kalian mau isi airnya berapa banyak. Nah, ini kebetulan Ibu pilih separuh dari ukuran gelasnya, yang kurang lebih nanti bendanya bisa tenggelam, tertutup air seluruhnya. Oke, nah kemudian kita catat volume awal. Volume awal ini adalah volume air saat benda belum dimasukkan ke dalam gelas ukur. Nah, kita lihat bahwa pada gelas ukur ini ada garis-garis, kemudian ada angka 20 hingga 100 ya. Nih, kemudian ada tulisan ml, itu adalah satuan mililiter. Jadi, gelas ukur yang kita gunakan saat ini adalah gelas ukur yang kapasitas maksimal hanya sampai 100 ml. Oke, langkah berikutnya, nah kita catat volume awal air. Di sini Ibu mengisi air hingga 60 ml. Jadi 60 ml adalah volume awal. Langkah berikutnya, kita masukkan benda yang mau kita ukur volumenya, ya. Kita masukkan ke dalam gelas ukur. Nah, kita lihat airnya akan naik, ya. Oke, kita lihat, kita catat, ya. Jadi kita catat volume awal tadi 60 ml, kemudian volume akhirnya, ya kita lihat ya bahwa gelas ukur ini skalanya yang digunakan, ya lihat dari angka 60 ke 80 terdapat 10 garis. Maka satu garisnya itu bernilai 2 ml ya. Jadi ini 60, ini 80, 70 di mana? Nah, ini yang tengah-tengah ini ya, ada garis panjang. Maka satu garisnya ini bernilai 2 ml. Nah, kita lihat bahwa hasil pengukurannya dia terletak di tengah-tengah antara garis ke 7, 76 dan 78, tengah-tengahnya. Maka volume akhir air setelah bendanya dimasukkan itu adalah 77 ml. Maka berapakah volume benda ini? Volume benda yang berada di dalam gelas ukur ini? Nah, tinggal kita kurangi. Tadi
Jadi volume akhirnya 77 ml. Kemudian kita kurangi dengan volume awalnya yaitu 60 ml. Jadi 77 kurangi 60. Maka volume bendanya ini adalah 17 mililiter. Oke, sekian dulu penjelasan Ibu. Pada kesempatan ini, Ibu akan jelaskan cara lain mengukur volume benda tak beraturan menggunakan 1 gelas ukur dan 1 gelas berpancuran. Langkah pertama, kita isi terlebih dahulu gelas berpancuran sampai batas maksimal. Ya, jadi sampai airnya tidak tumpah melalui pancuran. Kemudian langkah berikutnya kita letakkan gelas ukur di bawah gelas berpancuran. Ya, seperti ini posisinya. Nah, kemudian kita masukkan benda yang mau kita ukur volumenya. Nah, ketika benda dimasukkan sampai tenggelam ya. Nah, kita tunggu sampai tidak ada lagi air yang keluar dari gelas berpancurannya. Maka volume benda yang berada di dalam gelas berpancuran ini adalah terbaca langsung di sini, di gelas ukurnya. Ya, kita lihat hasil pembacaannya sama seperti sebelumnya, ya, yaitu 17 mililiter. Ya, jadi perhatikan cara membaca hasilnya. Ya, kalau pada cara berikut ini hasil volumenya langsung terbaca di gelas ukur. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Supaya kalian lebih paham, yuk kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Soal yang pertama yaitu tentukan volume batu. Bisa kalian lihat pada gambar ya, ini menggunakan metode yang 1 gelas ukur. Bagaimana ya menghitung volume batunya? Pertama, kita catat dulu volume awal, yaitu volume air sebelum ada batu. Bisa dilihat pada gambar, volume awal yaitu 90 ml. Berikutnya, batunya kita masukkan ke dalam gelas ukur yang sudah diisi air tadi. Nah, ketika batunya sudah masuk ke dalam gelas ukur, maka airnya akan naik sehingga volumenya bertambah. Nah, kita catat volume akhir sama dengan berapa? Volume akhir adalah volume air ketika batu sudah berada di dalam gelas ukur. Pada gambar, ya bisa kita lihat volume akhir airnya adalah 140 ml. Maka volume batunya bisa kita cari dengan cara kita hitung selisih dari volume air tersebut ya. Jadi volume akhir kurangi volume awal. Volume akhirnya tadi 140 ml ya. Kemudian volume awalnya tadi 90 ml. Maka volume batu sama dengan 50 ml. Soal berikutnya yaitu batu diukur volumenya menggunakan 1 gelas ukur dan 1 gelas berpancuran. Berapakah volume batu tersebut? Volume batunya sama dengan volume air yang tumpah, yang tertuang di gelas ukur.
Maka bisa kita lihat pada gambar, volume air yang tumpah di gelas ukur yaitu 20 cm kubik. Maka volume batu tersebut adalah 20 cm kubik. Bagaimana? Sudah paham kan? Demikian tadi penjelasan Ibu tentang pengukuran volume benda tak beraturan. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.